kasih setiamu. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih setiamu tetap sama Tuhan. Kalau dorong kau tolong kami, hari ini kau tolong kami, esok pun kau akan tolongi kami Tuhan. Bicaralah kepada kami, waktu selanjutnya Engkau yang punya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebagai saudara, Selamat pagi. ya, Pagi. persis Selamat pagi. beberapa Jumat yang lalu, setelah saya sharing itu, saya dioperasi, saudara. Puji Tuhan, Tuhan ajaib. Mestinya tanggal 21 saya baru ditangani dokter. Ternyata hari ini saya sudah dioperasi dan mata saya sudah pulih dan lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan Yesus ajaib, saudara. Saudara, setiap kali Paskah, kita selalu mendengar yang namanya Yudas, saudara. Kita jarang mendengar khotbah tentang Yudas. Pagi ini kita mau belajar tentang Yudas, saudara, supaya kita nggak jadi Yudas gitu. Ya, kita baca di Yohanes pasal 13, saudara. Baca Yohanes 13, saya ingin baca buat saudara ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, dia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kalau kita pelajari dari beberapa kitab Injil yang lain, ini siapa ini? Ini muridnya yang bernama Yohanes. Ada murid yang sangat dikasihi Tuhan. Kepada murid itu, Simon Petrus memberikan isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan di situ mengerti apa yang dimaksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti, lalu pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ada ayat yang kita perlu catat, saudara. Pada saat Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Jadi setiap kita, orang-orang percaya, itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita semua, saudara, orang yang percaya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan ada sesuatu yang menimpa kecelakaan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Ayub, saudara. Ayub itu orang-orang baik yang luar biasa. Pada saat iblis datang ketemu Tuhan, dia bilang, ya kamu melindungi dia. Coba lepaskan tangannya. Maka dia akan menghujat engkau. Dan sudah bisa lihat di kitab Ayub dan seterusnya, bagaimana Ayub akhirnya dicobai oleh iblis. Tapi Tuhan bilang apa? Tapi jangan kau sentuh nyawanya. Yudas ini sama, saudara. Yudas ini kalau kita belajar, dia seorang bendahara. Kita tanya di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau yang namanya bendahara, itu pasti bukan orang biasa, saudara. Yudas ini orang pandai, yang ngerti tentang duit, saudara. Ingat nggak waktu Maria mencurahkan minyak kepada Tuhan Yesus, Yudas itu ngomel, dia bilang, masa parfum seharga 300 dinar diberikan sia-sia seperti itu? Bukankah dia bisa dijual dan uangnya bisa diberikan pada orang miskin? Wah, kelihatannya luar biasa kan? Yudas itu bilang minyak narwastu itu 300 dinar. Sudah tahu nggak nilainya 300 dinar itu berapa? 300 dinar itu upah seorang pekerja itu 1 dinar sehari. Kalau 300 dinar berarti upah hampir 1 tahun, saudara. Hampir 1 tahun punya upah itu dicurikan kepada Yesus oleh Maria. Jadi Yudas ini memang ngerti duit, saudara. Ngerti dia. Sudah tahu waktu Tuhan Yesus diberi diserahkan oleh Yudas kepada orang-orang Farisi. Berapa yang dia dapat? 30 keping perak. Saya pelajari, saudara, 30 keping perak itu nilainya berapa sih? Ternyata uang perak itu memang masa itu, saudara. Perak itu menjadi nilai mata uang yang luar biasa.
Saudara nonton film silat di Cina itu ya. Di China itu uang perak itu dulu lebih utama daripada emas, saudara. Yang ganti emas lebih utama itu orang-orang Barat. Kalau sudah belajar tentang nilai uang, dulu yang dipakai itu perak untuk sebagai mata uang dan very valuable. Lah 30 keping perak itu kalau sudah pelajari di apa namanya di pelajaran kita akan ngerti ternyata Yudas pada saat itu dapat 30 keping perak itu kira-kira nilainya 4 bulan gaji, saudara. Tentu aja waktu Narwastu 300 dinar dicurahkan dia ngomel. Wong Tuhan aja gua jual cuma 4 bulan punya gaji dan uang 4 bulan gaji itu bisa beli tanah pada saat itu kan, dibelikan tanah dan akhirnya Yudas bunuh diri di tanah itu. Saudara, Yudas ini memang ngerti duit, saudara. Ngerti dia. Maka itu Tuhan milih dia sebagai bendahara nggak salah. Ngerti duit dia. Maka itu kadang-kadang kita kalau kalau renungkan hari-hari ini, saudara, ngeri kita di Indonesia. Banyak orang sekolahnya SMA, ngitung nggak bisa, saudara. Dikasih kali-kalian, bingung, saudara. Saya perhatikan dari karyawan anak-anak saya yang di gerai-gerainya itu, kalau ngitung susah, saudara. Kali-kalian berapa ya? 4 kali 3 nggak tahu, saudara. Gitu, kalau Yudas enggak loh, dia bisa ngitung, ngerti banget, saudara, di Yudas ini. Nah, karena dia ngerti uang ini, saudara, artinya apa? Yudas ini sama Tuhan punya hubungan yang sangat dekat. Dekat. Coba kalau kita punya kasir, dekat sekali hubungannya sama bosnya. Karena yang megang duit, yang menentukan arah perusahaan itu ya kasir itu, yang megang duit itu kan. Di dalam pelayanan manapun sama, saudara. Yang megang duit itu yang paling penting. Tapi yang paling rawan, ya yang megang duit itu. Ada satu gereja besar di Surabaya, saudara. Yang bendaharanya itu nyuri, saudara. Ketahuan sama pendetanya. Loh, kok bisa ya orang ini bikin pesta besar-besaran? Kerjanya nggak jelas loh. Kok bisa bikin pesta besar-besaran? Ternyata dia memang nyuri, saudara. Akhirnya pada saat dia kecelakaan, baru ketahuan dia ngaku bahwa dia mencuri. Dan memang yang namanya bendahara itu punya hubungan yang dekat dengan bosnya. Akibatnya apa? Orang yang punya hubungan dekat itu biasanya kurang respect, saudara. Karena apa? Bendahara itu ngerti, bos gua ini perlu apa, mau ini, mau itu, perlu beli apa zaman itu Yudas kalau misalnya Tuhan bilang ayo kita beli makanan 12 murid yang lain ini yang menentukan yang megang duit, benar nggak? Tuhan ada duit nggak ada duit, iya kan, hubungan dekat banget dan hubungan dekat itu sangat rawan, saudara. Saya waktu kemarin pasca saya renungin benar juga ya, saya tuh sama mentor saya itu dulu Bapak Yeremia Rim itu dekat banget, saudara, dekat banget. Orang lain sangat menghargai dia. Saya ya biasa-biasa aja, wong tiap hari ketemu, jalan bareng, pelayanan bareng, naik mobil keliling ke Jawa, Jawa Tengah, ke Salatiga, ke Semarang pada saat deket banget gitu. Dan orang yang punya hubungan deket, biasanya relationship-nya ini rada apa? Ada tanda petik kurang hormat, kurang menghargai. Di dalam pelayanan kita di Full Gospel, sama juga, saudara. Kalau Anda sudah dekat sekali, rasa hormat itu rada kurang. Karena apa? Hari-hari kita ketemu gitu kan. Hari-hari kita ngerti maksudnya orang ini gitu. Lah, itu sangat berbahaya, saudara. Jadi jangan relationship yang dekat itu membuat kita lupa diri. Maka itu firman Tuhan bilang kita harus merendahkan diri seorang kepada yang lain. Menghargai seorang kepada yang lain. Dan Yudas ini kayak begitu, saudara. Dekat sekali dengan Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Kasih karunia, panggilan di dalam hidupnya, dia tidak tahu, saudara. Yudas nggak ngerti, saudara. Sampai akhirnya apa? Yudas ini bunuh diri, saudara. Ya kan? Dia bunuh diri karena 30 keping perak itu. Loh Tuhan, ini kok gue jual seperti ini? Lah kita sebagai FGB Men, saudara, jangan sampai kita punya hubungan spesial dengan Tuhan, tetapi kita kurang menghargai dia. Kalau kita pergi ke gereja, saya sangat respect, saudara. Kalau saya pergi ke katedral gitu ya, mau duduk pun saya punya rasa hormatnya beda, saudara. Tenangnya, nggak berani ngomongnya, masuk di dalam gereja itu sangat menghormati Tuhan. Beda ya kalau kita yang pergi ke karismatik, wah kita bisa rame-rame, cara ibadah kita juga beda gitu. Lah menghormati Tuhan itu penting, saudara. Coba kita renungin,
Apakah aku modelnya kayak gitu? Enggak. Aku nggak mau seperti Yudas. Aku mau dipakai Tuhan dengan tujuan dan maksud Tuhan. Karena apa? Kita ada di Full Gospel hari ini, saudara. Bukan kebetulan. Pasti ada di dalam rencana Tuhan. Full Gospel ini adalah tempat yang kita bisa melihat Tuhan itu bekerja dengan supernatural. Saudara. Jadi full gospel ini luar biasa loh. Demos Sakarian itu pernah dikasih penghargaan dari Kepausan Vatikan sebagai salah satu pelayanan yang bisa mendorong. Saya kenal yang namanya bahasa roh, yang ngerti namanya panggilan Roh Kudus, itu dulu bukan dari orang-orang karismatik. Pertamanya itu yang menyebarkan tentang bahasa roh dan mana-mana itu masuk di gereja saya di gereja Bethel itu dari Mother Yohana. Mother Yohana itu suster, saudara. Dua susteron ya pakai pakaian suster itu. Saya masih ingat pada saat itu dikasih apa namanya lambang burung Roh Kudus itu. Zaman-zaman tahun 70-an itu kita sering pakai di sini gitu. Kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus itu dipakein pin gitu, saudara. Itu dari Mother Yohana. Dan hari ini pelayanan mereka juga luar biasa. Saudara kalau tahu yang namanya Romo Yohanes yang ada di puncak, itu juga pelayanan supernatural. Saudara. Jadi mereka itu memang dilawat Tuhan. Karismatik itu bukan cuma biasa, tapi luar biasa. Dan full gospel ini adalah pelayanan itu, saudara. Pelayanan supernatural yang tidak kelihatan. Pelayanan mujizat, saudara. Itu yang kita mesti sadari. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian saya kemarin, saudara. Harusnya mata saya ini ngalamin masalah. Karena apa? Persis liburan. Loh, kok mata saya ini bawahnya ada gundukan hitam. Jadi berapa Jumat yang lalu itu saya kalau lihat saudara di bawahnya ada gundukan hitam gitu. Ya udah berasa ini. Jangan-jangan saya punya retina ini lepas, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh nggak sih Tuhan bisa tahan dulu? Saya soalnya mau ke Jepang nih minggu depan itu. Kok ngalami seperti ini dan ngalaminya juga persis pada saat liburan sudah di mana dokter pada nggak ada semua. Dokter yang nanganin saya tangan yang mata kiri ini saya bisa dapat jadwal tuh Juni. Dan dokter itu pernah ngomong sama saya, Pak, kalau retina lepas harus segera ditangani dalam waktu 10 sampai 2 minggu. Kalau enggak, dia nggak bisa pulih 100%. Matanya bisa buta, saudara. Waduh, saya dapatnya Juni nggak bisa. Akhirnya saya bilang sama rumah sakit itu, ini nggak bisa dicari yang lain dong asistennya. Akhirnya dapat asisten tanggal 21. Saudara. Dari 3, kalau sekarang tanggal 25 ya 4 hari yang lalu mestinya periksanya. Tapi saya nggak sejahtera malam. Saya bilang, Tuhan kok seperti ini ya? Saya nggak sejahtera Tuhan. Terus saya coba hubungin lagi pas hari libur. Hari berikutnya saya dapat dokter, nggak tahu saya nggak kenal. Pokoknya yang penting saya periksa. Saudara. Dan persis saya dapatnya hari Jumat. Pas itu saudara pagi saya sharing di tempat saudara itu, siangnya saya periksa, saya dicek sama dokter, ternyata benar. Saya punya retina lepas dan harus segera dioperasi. Saya bilang nggak bisa dilaser atau nggak bisa, harus dioperasi katanya. Besok besok itu Jumat itu ada dokter Ari yang lagi mau operasi satu pasien dari Batam. Saudara. Tolong dong saya dihubungin bisa nggak? Nah, karena emergensi saya dihubungin dan dokter Ari tahu saya ini pasien dia langsung setuju deh, saya operasi besok. Tapi periksa saya dulu ya. Dan benar, saudara, hari Jumat siang itu saya dicek semuanya, Kamis malam, Jumatnya pagi itu, saya habis sharing sama saudara, saya ke rumah sakit dan dioperasi, saudara, selama kira-kira 1 jam. Luar biasa Tuhan pertolongannya. Sesuatu yang nggak masuk akal, saudara. Saya pikir hari libur itu nggak baik. Saya ke rumah sakit, orangnya yang jaga penuh, saudara. Kasirnya ada 7 penuh juga gitu. Orangnya ada semua. Tapi rumah sakitnya sepi banget, saudara. Sepi kayak itu rumah sakit saya sendiri gitu. Dokternya juga tenang karena orangnya nggak jubel kayak pasar. Jadi waktu saya ditangani operasi itu benar-benar kayak rumah sakitnya sendiri. Jadi kadang-kadang kita mau mikir, ini kan benar ini, kok kayak gini gitu kan. Ternyata itu waktu yang paling baik, saudara. Dokter tuh bisa tenang nanganin kita dengan baik. Lewat 2 minggu, gas yang di mata saya udah hilang dan pulih, saudara. Pulih. Karena apa? Tuhan melindungi setiap orang-orang yang dikasihinya. Maka itu kita perlu mengasihi Tuhan, saudara. Kita perlu hidup benar di hadapan Dia. Supaya apa? Hidup kita ini dipimpin oleh Dia. Di situasi dunia yang saat sekarang ini, nggak usah takut, saudara. Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. You have been calling by purpose. Kita dipanggil dengan tujuannya. Supaya apa? Supaya kita jadi berkat
di tengah-tengah kekelaman saat ini. Dan percayalah, kalau kita berdoa terus, Indonesia akan melewati masa sulit apapun. Dunia sekarang sedang kacau, tapi Tuhan akan tolong kita dengan cara-cara luar biasa. Kemarin kita dapat berita bahwa LG cabut dari Indonesia kan, itu yang di Batang ada apa namanya, ada tempat kick ya, tempat daerah industri baru. LG lepas, padahal LG itu besar banget pabrik pabrik baterainya. Ternyata bukan dia mengundurkan diri, saudara. Menteri kita yang nyuratin dia Januari. Ini sudah 5 tahun, kok nggak bangun-bangun gitu kan. Ternyata di konsorsium mereka itu ada grupnya China. Mungkin ngomong sama mereka, kalau mereka nggak bangun, kita yang ngerjain, saudara. Akhirnya LG ditekan, nggak bisa, LG mundur. Ini investasi tetap masuk, saudara. Jadi kita punya investasi nggak mundur, saudara. Enggak, Tuhan punya cara. Kalau kita tetap berdoa, Indonesia akan ditolong Tuhan. Indonesia bisa melewati masa-masa sesulit apapun karena ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di hari ini, saudara, kita sadar bahwa Yudas pun dipakai Tuhan. Tapi percayalah, saudara, kita semua dipakai Tuhan. Kita nggak mau menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Pak Tan Sri Adi Sudono yang sudah membawakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.